Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini gue mau mereview buku yang berjudul Filosofi Teras, Filsafat Yunani Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini. Jadi, buku Filosofi Teras adalah buku karya dari Bapak Henry Manampiring, yaitu seorang penulis dan juga sebagai blogger. Dan ini pertama kalinya gue mau mereview buku, dan ini juga pertama kalinya gue membaca buku banyak 2 kali atau 2 kali hatam. Gue membaca buku ini karena yang membuat gue membaca berkali-kali adalah pembahasannya yang bagus banget dan relate banget buat kehidupan zaman sekarang. Buku Filosofi Teras yang ditulis oleh Bapak Henry Manampiring ini berhasil membuat gue merefleksikan diri sendiri dan membuka pandangan luas mengenai suatu hal dalam hidup. Apakah kalian sering merasa khawatir banyak hal dalam hidup? Contohnya aja seperti mudah tersinggung, mudah baper, mudah marah-marah. Kalau kalian merasa seperti ini, buku Filosofi Teras ini cocok banget untuk kalian baca. Apalagi dengan hadirnya media sosial yang kerap kali kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Nah, itu bisa membuat kita semakin depresi. Apalagi kita nih sebagai anak muda yang juga sebagai penggiat sosial media. Banyak sosial media yang kita pegang. Kita ketahui story orang lain, bagaimana kita melihat postingan orang lain, dan kita pasti pernah ya membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Nah, yang seperti itu butuh yang namanya spirituality, buku-buku atau filosofi yang bisa memberikan inspirasi untuk mereka, karena tidak perlu seperti itu. Dan ini berlaku untuk gue sendiri, dan gue di sini juga masih banyak-banyak belajar mengenai hal seperti ini. Dan bagi kalian yang ingin memiliki kehidupan yang tenang, gue rasa ini direkomendasi banget buat kalian yang ingin menjalani hidup yang lebih tenang lagi. Kenapa dinamakan Filosofi Teras? Muasalnya di Athena masa Yunani kuno 300 tahun sebelum Masehi atau 2300 tahun yang lalu. Zeno, pelopor filsafat Stoa, kerap kali mengajar filosofinya di teras pilar yang dalam bahasa Yunani disebut Stoa. Jadilah versi Indonesianya yaitu Filosofi Teras. Penulis Filosofi Teras menjabarkan tulisannya menjadi 12 bab yang sangat menarik dan relevan dengan masa kini. Setelah membaca buku ini, buku Filosofi Teras ini menyajikan bahasa yang mudah dipahami dan pembahasannya yang sangat amat ringan. Konsep dalam buku ini sangat membantu dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih damai dan tentram, dan tidak mudah terdistraksi oleh hal-hal negatif, tekanan, hingga perilaku orang-orang yang menjebalkan di sekitar kita. Tentunya dalam hidup kita perlu memfokuskan hal-hal yang berada di dalam kendali kita. Dalam buku ini kita jelaskan bahwa semua peristiwa di dalam hidup adalah bagian dari keterkaitan sebab akibat dari semesta yang lebih besar. Ada bagian hal dalam hidup yang berada di bawah kendali kita, dan ada juga hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dan jika kita hanya bahagia untuk hal-hal yang berada di luar kendali kita, ini sama saja kita menyerahkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ada hal-hal yang berada di dalam kendali kita itu, contohnya adalah yang pertama adalah pertimbangan atau opini kita sendiri, terus juga keinginan kita, tujuan kita, segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita. Dan ada juga yang berada di luar kendali kita. Itu seperti opini orang lain, kekayaan, kesehatan, dan juga kondisi saat kita lahir. Itu termasuk suku, orang tua, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Di dalam kehidupan kita pasti sering sekali merasakan emosi negatif seperti marah-marah, sedih, baper, frustasi, putus asa, dan lain sebagainya. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk mengamati 4 jenis emosi negatif yang menjauhkan diri kita dari kebahagiaan atau ketenangan batin, yaitu iri hati, takut, cemas, rasa sesal atau pahit, dan kesenangan atau kenikmatan. Dan bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengendalikan hal tersebut, yaitu dengan menerapkan rumus STAR atau STAR. Dan rumus ini bisa dipakai pada situasi apapun. STAR
atau meliputi stop, think and assess, dan juga respond. Stop artinya berhenti. Ketika kita merasakan emosi negatif itu datang, kita harus berhenti dan jangan terus larut dalam emosi negatif tersebut. Kemudian think and assess, yang artinya dipikirkan dan dinilai. Memaksakan diri untuk berpikir secara rasional saja sudah mampu mengalihkan kita dari menilai atau assess. Apakah perasaan kita ini bisa dinilai atau tidak? Yang terakhir adalah respon. Respon apa nih yang kita berikan? Respon bisa dalam bentuk tindakan, bisa juga dengan bentuk ucapan. Filosofi teras adalah filosofi yang realistis. Dan saat membaca tulisan-tulisan filsuf Stoa, kita akan menyadari bahwa pemikiran-pemikiran mereka didasarkan pada pengamatan akan perilaku manusia yang nyata dan bukan teori yang mengawang-awang. Selain itu, buku Filosofi Teras ini juga merupakan buku yang sangat amat layak dibaca bagi semua kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, bahkan yang sudah menikah sekalipun sangat amat bisa untuk membaca buku ini dan bisa langsung mempraktikannya di kehidupan sehari-hari. Ya, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan review bukunya, review buku Filosofi Teras. Dan gue mohon maaf banget yang seluas-luasnya bila ada kata-kata yang mungkin kurang dimengerti untuk kalian semua, karena di sini juga gue masih belajar, masih mencoba menerapkan apa yang udah gue pelajarin dari buku ini. Dan terakhir lagi gue bilang bahwa buku ini itu bagus banget untuk dibaca, dan pembahasannya itu sangat banget ringan dan bisa langsung, insya Allah bisa langsung kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke guys, itu aja yang dapat gue sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.